Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap-siap kan? Sudah mandi? Sudah sikat gigi dan bawa Alkitab? Oke, selamat beribadah. Happy Sunday. Bon, aku mau cerita nih. Woi, ya Pon, mau cerita apa? Tahu nggak? Kemarin sore aku sama papa kan pergi ke rumah kakek tuh buat nganterin vitamin. Terus karena deket dari rumah, jadinya kita jalan kaki aja. Sekalian olahraga gitu, Bon. Terus gimana Pon? Terus aku tuh karena senengnya mau ke rumah kakek, sepanjang jalan aku lari-larian deh. Nggak taunya ada mobil yang tiba-tiba lewat. Hampir aja aku kesambar sama mobilnya. Syukurnya papa aku langsung cepet narikin aku ke pinggir jalan. Jadinya aku nggak jadi ketabrak deh sama mobil yang lewat. Waduh, kamu Pon. Hati-hati kalau lagi di jalan. Syukurnya papa kamu ada di samping kamu ya, jagain dan lindungin kamu. Iya Pon, aku bersyukur banget punya papa yang baik dan selalu jagain aku. Nah, adik-adik, seperti cerita yang tadi, gimana papanya si Boni selalu menjaga dan melindungi Boni, kita juga mau mendengar cerita bagaimana Allah menjaga dan memelihara Maria, Yusuf, dan juga Yesus dari kekejaman Raja Herodes. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita dengarkan. Suatu hari setelah kelahiran Yesus, beberapa orang Majus dari timur melihat sebuah bintang bersinar dengan terang di langit. Adik-adik tahu nggak orang Majus itu apa? Nah adik-adik, orang Majus itu adalah orang-orang bijak atau biasa juga disebut raja-raja dari timur. Dan mereka juga orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Nah, orang-orang Majus ini kemudian mencari arti bintang yang bersinar terang itu. Apa ya kira-kira arti bintang ini adik-adik? Jadi orang-orang Majus ini kemudian tahu kalau arti bintang itu adalah ada seorang raja baru yang telah lahir. Oleh karena itu mereka mau pergi dan menyembah dia, raja yang baru lahir itu. Orang-orang Majus ini kemudian memulai perjalanan panjang melewati padang gurun. Mereka tahu harus pergi kemana sebab Allah memberi mereka bintang khusus yang bergerak di langit untuk menuntun mereka. Akhirnya orang Majus ini sampai di Yerusalem. Mereka kemudian bertanya pada setiap orang yang mereka temui. Di manakah bayi yang baru dilahirkan sebagai raja orang Yahudi itu? Kami melihat bintangnya dan datang untuk menyembah dia. Raja Herodes yang saat itu merupakan penguasa di Yerusalem kemudian mendengar hal ini dan dia sangat terganggu. Herodes tidak suka mendengar berita ini. Herodes tidak mau kalau ada raja lain yang akan menggantikan tempatnya. Herodes kemudian memanggil para pemimpin Yahudi untuk berkumpul. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Menurut kitab suci, di manakah tempat Kristus ini dilahirkan?" Kemudian para pemimpin itu menjawab, katanya, "Menurut kitab suci, Kristus akan lahir di Betlehem, Tuanku Herodes." Raja Herodes kemudian memanggil orang-orang Majus. Dia meminta orang-orang Majus ini untuk pergi ke Betlehem dan menemukan anak tersebut. Raja Herodes berkata kepada orang-orang Majus ini bahwa jika mereka menemukan raja itu, mereka harus kembali untuk memberitahu kepada Herodes sehingga ia juga bisa pergi menyembah raja yang baru itu.
Nah adik-adik, apakah benar Raja Herodes juga ingin menyembah Yesus? Benar adik-adik, Raja Herodes tidak ingin menyembah Yesus. Malah ia ingin menemukan Yesus untuk membunuhnya sehingga Yesus tidak bertumbuh dewasa dan menjadi raja. Bagaimana dengan orang-orang Majus yang tadi ya adik-adik? Jadi mereka mengikuti bintang itu hingga sampai ke kota Bethlehem. Bintang itu berhenti di atas rumah tempat Yesus tinggal bersama Maria dan Yusuf. Orang-orang Majus ini sangat bersuka cita saat melihat Yesus. Bintang itu telah memimpin mereka sepanjang jalan kepada Raja segala raja. Mereka kemudian sujud menyembah kepada Yesus dan memberikan persembahan yang mereka bawa berupa emas, wangi-wangian atau kemenyan, dan rempah-rempah yaitu mur. Kemudian oleh karena Allah memperingatkan orang-orang Majus ini melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, maka mereka kembali ke negeri mereka sendiri dengan selamat melalui jalan yang lain. Allah juga mengutus malaikat kepada Yusuf lewat mimpinya untuk memperingatkan agar mereka lari ke Mesir supaya mereka selamat dari Herodes, karena Herodes berencana membunuh Yesus. Maka Yusuf dan keluarganya segera bangun malam itu dan bergegas pergi dari kota Bethlehem. Menjelang pagi mereka sudah berada jauh dari Raja Herodes yang kejam. Raja Herodes sangat marah karena orang-orang Majus itu tidak kembali ke Yerusalem. Ia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun atau lebih muda. Herodes berharap agar bayi yang bintangnya orang Majus lihat itu dapat ditemukan dan mati. Nah, adik-adik, walaupun banyak anak-anak yang mati pada hari itu, Tuhan Yesus tidak. Dia tetap hidup dan aman. Herodes tidak dapat membunuh anak Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan rencana Allah bagi anaknya untuk bertumbuh besar dan menjadi juru selamat dunia. Nah, beberapa waktu kemudian setelah Herodes meninggal, Allah memerintahkan Yusuf untuk keluar dari Mesir dan membawa keluarganya kembali ke Israel. Maria, Yusuf dan Yesus kemudian pergi ke kota Nazaret dan menetap di sana. Allah melindungi Yesus dan keluarganya. Kuasa Allah memelihara Yesus sehingga dia bertumbuh dan melakukan pekerjaan yang Allah rencanakan bagi dia. Nah, adik-adik, kita dapat memuji Allah karena Ia telah menjaga Yesus tetap aman. Kita juga dapat memuji Allah karena Ia telah memelihara Yesus. Allah selalu menjaga dan memelihara kita semua anak-anaknya. Allah juga telah menjaga dan memelihara kita. Allah menjaga kita dari segala sakit penyakit, khususnya di masa pandemi ini. Allah juga telah memelihara kita setiap hari dengan memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, orang-orang yang mengasihi kita, ya. Jadi Allah senantiasa juga menjaga kita dan melindungi kita ketika kita sedang sedih atau ketika kita jatuh sakit. Nah, adik-adik, Allah selalu beserta kita bahkan di saat-saat di mana kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita wajib senantiasa berterima kasih, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dari semua sakit penyakit. Tuhan sudah memelihara kami dengan setiap hari memberikan kami berkat-berkat, makanan, pakaian,
kesehatan, keluarga kami, dan banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan juga dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa dalam setiap hal yang terjadi, Tuhan senantiasa selalu bersama kami. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur dan terus memuji dan memuliakan Engkau lewat semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Biarkan hidup kami boleh berkenan, boleh menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yohanes 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Pertama, siapkan kertas berwarna sebagai dasar atau kertas tebal, kemudian kertas warna-warni atau adik-adik bisa pakai origami, kemudian gunting, kapas, manik-manik, tapi kalau tidak ada manik-manik boleh diganti dengan kertas berwarna seperti ini ya, yang digumpal-gumpalkan. Kemudian alat tulis, spidol, kertas putih, dan juga lem. Kemudian gunting kertas warna-warni tadi menjadi bentuk segitiga seperti ini, bentuk bulatan, bentuk mahkota, dan juga bentuk panjang. Kemudian adik-adik juga akan membuat tulisan Wise Men Search for Jesus dari Matius 2 ayat 1-12 yang menjadi bahan bacaan dari cerita kita hari ini. Langkah ketiga, letakkan potongan-potongan kertas tadi menyerupai gambar orang, kemudian lem, dan juga tambahkan mahkota di atas kepalanya. Langkah keempat, tambahkan lem, kemudian adik-adik bisa menempelkan manik-manik atau kertas warna-warni di ujung tangan orang majusnya. Langkah kelima, tempelkan kapas yang tadi di bagian kepala orang majus seperti ini. Langkah terakhir, tambahkan lem, kemudian lem tulisan yang tadi telah adik-adik buat. Ya, jadi deh aktivitas kita kali ini.